Kalau orang jahat, kita jangan ikut jahat. Matius 7 ayat 1-3 bilang gini, tentang hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Jadi kalau kita menghakimi orang lain, kita juga akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati kita menghakimi orang, karena ukuran yang kita pakai terhadap orang akan diukurkan juga sama kita. Ayat ketiga bilang gini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi ketika terjadi konflik, kita harusnya jangan pahit sama orang, tapi kita juga koreksi diri kita. Kalau saya jadi dia, kira-kira punya pemimpin kayak saya ini gimana ya? Memang gak mudah. Karakternya keras. Ya memang, oke, Ibu Heni baik katanya. Tetapi kan ada sisi ketegasan. Dan kalau dalam hubungan kita gak bisa terima lebih dan kurangnya orang, ya susah. Hanya mau kebaikannya, gak mau ketegasannya, gak bisa. Udah dia terluka, dia gak mau kerja dengan saya, gak masalah, gak usah hakimi gitu kan. Masing-masing orang kan punya pilihan. Tuhan aja gak maksa, kenapa kita maksa orang? Dan yang paling penting ini yang Tuhan ajarin saya. Waktu orang sakitin kita, waktu kita terluka, jangan mendoakan yang jahat terhadap orang itu. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Orang jahat sama kita, Tuhan suruh kasihi mereka dan doain mereka, bukan nyumpahin mereka. Kadang-kadang bahasa kita terlalu rohani. Biar Tuhan aja yang balas. Wow. Sebenarnya di baliknya tuh tersimpan kutuk. Kita tahu bahwa Tuhan akan balas lebih kejam gitu. Padahal waktu kita dijahatin orang, Tuhan itu tertarik untuk memperhatikan reaksi hati kita. Amsal 24 ayat 17-20. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Kita tuh gak boleh senang lihat musuh kita jatuh, dan jangan sampai kita happy dia tuh jatuh terperosok. Ayat 18. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, dan pelita orang fasik akan padam. Kita udah tahu bahwa masa depan orang fasik itu pelitanya padam. Orang yang jahat, masa depannya tuh firman Tuhan tahu pasti. Udah ngapain kita marah sama mereka? Mereka tanggung jawab sama Tuhan kok. Kalau kita punya 2 anak, yang satu dipukul lalu dia mengalah, kita akan bela dia. Tapi kalau dia balas mukul, ya kita diamin aja, ya lu balas. Sama jahatnya, sama nakalnya. Tuhan justru ngelihat reaksi kita ketika kita disakiti orang. Kalau kita bereaksi dengan benar, kita tetap baik sama dia, kita tetap mendoakan dia. Dengar baik, pembelaan tuh datang dari Tuhan. Itu baru benar. Saya mau tutup dengan ayat ini. Jangan tinggal di masa lalu, mari mulai hiduplah yang baru. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari tanggalkan masa lalu kita, tanggalkan manusia lama kita. Jangan lagi hidup di masa lalu. Tuhan sudah menyediakan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya berdoa agar Anda boleh melupakan dan tidak tinggal di kegagalan masa lalu, di kesuksesan masa lalu, dan dalam kepahitan. Saya berdoa Anda menang dan Tuhan memberi Anda kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.